Shalom teman-teman semua, senang sekali hari ini saya berjumpa dengan teman-teman walau hanya melalui video singkat ini. Dan apa kabarnya semua teman-teman? Saya percaya bahwa setiap teman-teman dalam keadaan yang sehat walafiat, betul. Oke teman-teman, salam dari Bali Lestari Pantai Cermin. Dan harap diingat, ini bukan Pulau Dewata, Pulau Bali, tapi ini ada di Sumatera Utara. Cuma namanya doang yang pulau yang disebut dengan Bali Lestari. Oke, teman-teman, ketika saya di pantai ini, Tuhan menaruh satu buah ayat. Saya nggak tahu ayat itu dibuat siapa, tapi yang saya mau sampaikan adalah seperti ini. Kalau kita baca kitab Yesaya pasal 40, sekali lagi kalau kita baca kitab Yesaya pasal yang ke-40, kita bisa menemukan di ayat yang ke-27, di mana ada orang yang di sana Nabi Yesaya katakan ada orang yang berteriak. Mereka itu tersembunyi di hadapan Tuhan. Ibarat mereka itu tidak terlihat Tuhan. Tuhan nggak pernah melihat pribadinya mereka. Bahkan dikatakan haknya tidak pernah didengar oleh Tuhan. Berapa banyak dari kita yang hari-hari ini mengalami pergumulan? Berapa banyak dari kita hari-hari ini berkata bahwa kita sudah berdoa, sudah berpuasa, sudah melakukan deklarasi, sudah segala-galanya aja, tapi kayak Tuhan mengabaikan kita. Berapa banyak kita mengalami problem hidup yang sepertinya Tuhan itu nan jauh banget, yang kira-kira Tuhan gak bisa digapai lewat doa sekalipun. Berapa banyak dari kita yang berasa bahwa sepertinya Tuhan itu pribadi yang sangat jauh. Nah, hari ini saya mengingatkan setiap teman-teman seperti yang dikatakan Nabi Yesaya pada pasal yang ke-40 tadi. Oke. Tadi kan ayat yang ke-27. Kalau kita membaca bersama-sama di ayat yang ke-28 teman-teman, kita bisa menemukan di sana, ya sekali lagi pada ayat yang ke-28, kita bisa menemukan di sana Tuhan menyampaikan bahwa Allah itu bukan Allah yang gampang lelah, bukan Allah yang gampang lesu, termasuk buat pribadimu. Sekalipun kau sudah berasa capek dan kau lari dari Tuhan, tapi dengarkan baik-baik, engkau tidak akan pernah bisa lari dari Tuhan. Tuhan akan melakukan berbagai cara untuk membawa balik kepada track recordnya Dia, pada jalurnya Tuhan yang Tuhan telah tetapkan bagi hidupmu. Karena Dia bukan Allah yang cepat lelah, dan bahkan tak terselami pengertiannya Tuhan. Kalau engkau berkata kau bingung dengan masa yang kau hadapi, kau harus bagaimana? Hari ini dengarkan baik-baik, tak pernah terselami pengertian Tuhan. Lalu bagaimana caranya bisa mengerti? Tundukkan dirimu. Kita harus tundukkan diri kita harus sudahkan diri kita harus mencari Tuhan. Kita harus berseru, Tuhan tolong aku. Bukan caranya kita, bukan pemikirannya kita, melainkan caranya Tuhan, melainkan jalannya Tuhan, melainkan apa yang Tuhan mau. Itu yang harusnya kita utamakan teman-teman. Bahkan terlebih lagi teman-teman semua, yang saya mau ingatkan di sini, kalau kita baca ayat yang ke-29, bahwa Allah itu adalah Allah yang memberikan kekuatan pada setiap kita, memberikan semangat pada setiap kita teman-teman. Jadi teruslah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Teman-teman, saya encourage setiap kita, apapun yang kau alami hari-hari ini, datang pada Tuhan, mudahkan hatimu di depan Tuhan, carilah dirinya, mintalah pengertian daripadanya, mintalah petunjuknya, biarkan Dia membuka konsep jalan itu. Dan yang paling utama teman-teman, dikatakan barang siapa yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Berapa banyak dari kita suka menunggu? Saya yakin sekali bahwa kita maunya ditunggu, bukannya menunggu, betul? Nah, Tuhan berbicara bahwa barang siapa menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Kita harus menantikan Tuhan. Kita berasa Tuhan gak menjawab, ya tunggu sampai Tuhan jawab. Jangan bertindak. Kita berasa bahwa Tuhan gak kasih kita tanda, tunggu sampai Tuhan berikannya. Kita berasa bahwa kok sepertinya dari Tuhan gak ada apa-apanya, tunggu sampai waktunya Tuhan. Ingat, waktunya Tuhan bukan waktunya manusia. Caranya Tuhan bukan caranya manusia. Yang paling penting adalah tundukkan dirimu dan ikuti jalannya Tuhan. Izinkan Tuhan menerangi jalan pikiranmu. Sekali lagi saya berkata, tundukkan pemikirannya manusia kita di bawah, tundukkan pemikiran manusia bawah kaki Kristus, kata Paulus. Karena kalau pemikiran manusia tidak di bawah kaki Kristus, akan terjadi kesombongan. Manusia akan berasa bahwa dirinya serba bisa, serba mampu, tapi dirinya lupa bahwa mereka adalah nothing tanpa Tuhan. Oleh karena itu teman-teman, saya encourage setiap kita, saya dukung setiap kita
bahwa hidup kita bisa terus berjalan berpadanan dengan kisahnya Tuhan atas diri kita. Amin. Keep spirit, keep strong, and God bless you all. Bye-bye.